Ketika matahari pagi merekah di atas Jalan Gatot Subroto, lebih dari 5.000 orang dari pelajar, mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga pekerja kantoran berkumpul di area depan gerbang utama gedung DPR RI. Mereka datang dengan semangat yang tampak dari kilauan cahaya telepon pintar, atribut alma mater, dan spanduk yang memenuhi setiap sudut trotoar. Massa mulai mengisi lahan parkir kendaraan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, menandai bahwa demo ini memang direncanakan sejak malam sebelumnya. Sebuah bukti kesiapan komunitas digital yang bertransformasi menjadi aksi fisik nyata. Di antara lautan wajah penuh tekad, para peserta mengibarkan merah putih beraneka ukuran, poster bertuliskan "Bubarkan DPR Beban Negara", dan beberapa spanduk unik berlogo tengkorak dengan topi jerami ala serial One Piece, ikon oposisi budaya pop yang viral di media sosial sejak pekan lalu. Itu menegaskan bahwa protes ini tidak hanya didorong oleh amarah semata, melainkan juga retorika visual yang dipersiapkan matang di dunia maya sebelum mengisi jalanan. Suasana di awal aksi berjalan dengan kedisiplinan yang mengejutkan. Barisan massa membentuk barikade manusia yang rapi. Dentuman suara "Bubarkan DPR" dan "Uang rakyat bukan barang mainan" terdengar bergantian. Sementara irama drum jalanan berpadu dengan klakson sepeda motor yang diparkir rapi di tepi jalan. Sekelompok relawan membagikan air minum dan masker untuk berjaga-jaga mengantisipasi panas matahari dan kemungkinan gas air mata. Sebuah persiapan ala pasukan lapangan yang terlatih meski bersifat mandiri dan organik. Namun di balik keteraturan gerak langkah, tercium aroma ketegangan yang siap meledak. Tiang kawat berduri di tengah jalan, barikade polisi yang menghalangi akses utama, serta pemberitaan soal tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta per bulan menjadi katalisator kemarahan yang sulit diredam. Tiupan peluit dan suara gemuruh langkah kaki seolah menyiratkan satu pesan. Demo ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan protes nyata atas jurang penghasilan yang mencolok antara wakil rakyat dan rakyat kecil. Kita akan menyusuri bagaimana gerakan ini bermula di ruang digital, merambat ke jalanan, menciptakan dinamika unik di lapangan, merangkai retorika tuntutan yang tajam, hingga memetakan implikasi politik dan sosial yang mungkin mengguncang arsitektur kekuasaan di Indonesia. $50 juta tunjangan DPR meledak di berbagai platform. Puluhan ribu cuitan di aplikasi X, ratusan unggahan berdurasi pendek di TikTok, serta story Instagram yang menyebarajakan turun ke jalan. Gelombang protes ini kemudian memancar lewat grup WhatsApp dan Telegram anonim, di mana undangan Revolusi Rakyat Indonesia dikemas dengan poster digital beranimasi dan petunjuk titik kumpul. Tanpa struktur organisasi formal, inisiatif ini menimbulkan tanda tanya. Siapa sosok di balik Revolusi Rakyat Indonesia? Dan bagaimanakah mereka mampu mengorkestrasi gelombang massa hanya dengan kekuatan data seluler dan jaringan pertemanan online? Meski isu tunjangan perumahan 50 juta per bulan bagi anggota DPR menjadi pemantik, gerakan ini sejatinya mencerminkan keresahan yang jauh lebih luas. Inflasi sudah menyentuh angka 6,8% pada Juli tahun 2025. Harga beras dan minyak goreng meroket, sementara tingkat pengangguran masih stagnan di kisaran 7%. Masyarakat dari berbagai latar belakang, petani yang merugi akibat musim kemarau panjang, buruh pabrik yang menuntut kenaikan upah, hingga mahasiswa yang mendapati biaya kuliah naik, mendadak bergabung dalam narasi solidaritas digital ini. Namun ketika Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak klaim keterlibatan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyatakan agenda mereka sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus. Terkait Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Penyiaran, keaslian mobilisasi ini semakin mengundang perdebatan. Apakah ini benar-benar gerakan akar rumput atau sekadar demo troll yang didesain matang? Sebaliknya, kisah pengemudi ojek online seperti Ari memberi wajah manusia pada statistik. Setiap hari ia menempuh puluhan kilometer, menebalkan jaket demi meredam terpaan dingin dini hari, lalu memarkir motor
untuk makan satu bungkus nasi bungkus di emper warung tepi jalan. Ia bergabung dalam grup chat berisi 15 rekannya. Semua berbagi keluhan seputar tarif ojol yang tak pernah cukup menutup kebutuhan keluarga. Tolong jangan mikirin perut sendiri, itu kan uang pajak kita. DPR harus peduli nasib orang kecil, tulis Ari dalam suara rekaman yang viral. Sebelum mereka sepakat bertemu di titik kumpul, pukul 8 waktu Indonesia Barat, nyala ponsel di genggaman mereka berubah menjadi obor digital yang akhirnya mewarnai trotoar Senayan. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, barikade polisi terpasang rapat menutup akses utama Jalan Gatot Subroto. Meski demikian, massa tak gentar dan bergerak melingkar, mencoba membuka koridor baru. Seorang orator naik ke bak truk pengangkut logistik, menyalakan pengeras suara, dan menggaungkan kalimat pamungkas. Ini bukan soal RUU, ini soal kepercayaan yang hancur. Lebih dari 100 gas air mata kemudian dilepaskan aparat sekitar. Pukul 12 waktu Indonesia Barat di dekat restoran Pulau Dua, setelah rombongan pelajar tiba dan dihadang di flyover Ladogi, dorongan mendadak membuat barisan massa mundur. Serakan spanduk dan sepatu karet berserakan, lalu bergeser ke trotoar. Namun sekejap kemudian, lantunan lagu perjuangan, seperti Halo Halo Bandung dan Indonesia Pusaka, kembali menguatkan solidaritas, mengubah ketakutan menjadi semangat yang tak mudah padam. Di jalan tol, dalam kota, kepadatan semakin parah saat asap gas air mata membumbung dan menyelimuti jalur kendaraan. Beberapa sopir tak bisa melanjutkan perjalanan, mematikan mesin, dan bergabung dengan pendemo. Ruas tol ini terpaksa ditutup total hingga sore, memaksa kendaraan dialihkan lewat jalan-jalan arteri alternatif di kawasan Selipi dan Kebon Jeruk. Sore harinya, puluhan orang diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Di antara mereka, sejumlah mahasiswa muda terlibat adu argumen sengit dengan petugas di flyover Ladoki, mempertahankan hak berkumpul sembari menuntut kejelasan penahanan rekannya. Tim medis relawan RI Hill yang dikerahkan mencatat 12 korban luka ringan akibat terpental gas air mata dan benturan perisai, serta 3 orang mengalami sesak napas berat hingga harus mendapat inhaler darurat. Di ujung hari kamera jurnalis mencatat wajah-wajah lelah, namun penuh tekad, tangan mengacung menolak mundur, dan spanduk koyak yang masih menuntut satu kata, perubahan. Gerakan ini menegaskan bahwa di lapangan, setiap tetes keringat dan hembus napas jadi saksi bisu kerinduan akan wakil rakyat yang benar-benar mendengar suara mereka. Mengutip dari Narasi TV, tuntutan yang diusung oleh para demonstran dalam aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu seruan utama adalah untuk membubarkan DPR. Tuntutan ini bukan hanya sekedar petisi, melainkan merupakan pernyataan kolektif tentang frustrasi terhadap perwakilan yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, demonstran juga menuntut penghapusan gaji dan tunjangan DPR. Permintaan ini merupakan protes terhadap anggaran negara yang dianggap tidak proporsional, di mana alokasi untuk anggota DPR dinilai lebih tinggi dibandingkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Tuntutan lain yang disampaikan adalah agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Para demonstran berpandangan bahwa pengesahan undang-undang ini sangat penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang hilang akibat tindakan koruptif. Dampak sosial dari aksi unjuk rasa ini dapat mempengaruhi opini publik, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketidakpuasan terhadap lembaga legislatif. Media massa dan sosial akan memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi terkait alasan dan tuntutan demonstran. Sebuah demonstrasi yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan simpati dan dukungan publik terhadap gerakan tersebut. Respons dari pemerintah dan DPR kemungkinan besar akan menentukan langkah selanjutnya. Keterbukaan dalam menjawab tuntutan demonstran dan keinginan untuk berdialog dapat meredakan ketegangan. Sedangkan respons yang dianggap tidak memadai
justru berpotensi memicu aksi lebih besar di masa depan. Adanya kemungkinan perubahan kebijakan akibat demo ini tidak bisa diabaikan. Selama beberapa bulan terakhir, kritik terhadap DPR semakin meningkat, dan aksi seperti ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk memaksa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Kini tugas kita adalah memastikan momentum ini tak luntur. Daftarlah sebagai pemilih aktif, hadiri konsultasi publik untuk RUU transparansi, dan dorong pemerintah daerah menerapkan praktik e-budgeting, karena perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dijaga terus-menerus. Itulah wujud rakyat ikut serta merancang masa depan Republik.